evolusi Lamarck dikemukakan oleh Jean-Baptiste de Lamarck yang merupakan seorang ahli botani. Dan dia juga merupakan penyusun teori evolusi yang pertama. Lamarck menjelaskan bahwa teori evolusi organisme untuk mewakili kemajuan adalah manusia dalam bentuk tertingginya. Organisme yang sudah mengalami evolusi selama ribuan tahun akan mengalami perkembangan dari bentuk yang rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Perbedaan antar individu dipengaruhi oleh berbagai jenis kegiatan atau kebiasaan oleh individu tersebut. Gagasan yang dikenal dengan Lamarckisme ini menyatakan bahwa teori karakteristik organisme ini dapat diwariskan. Meskipun tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun Lamarck memberikan kontribusi yang sangat penting untuk teori selanjutnya. Lamarck mempercayai bahwa adanya perubahan pada sebuah organisme selama hidup merupakan konsekuensi dari adaptasi dalam lingkungan tertentu. Bagian yang digunakan akan cenderung lebih menonjol, sementara yang tidak akan menjadi. Dalam teori Lamarck terdapat konsep yang terintegrasi di mana ada dorongan yang tidak sadar tertanam di dalam diri organisme untuk mengarah kepada tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, dan hal ini menggambarkan bahwa setiap makhluk terus mencari kedudukan yang lebih baik. Ada sebuah kekurangan paling utama dari teori ini, di mana Lamarck mempunyai pandangan bahwa karakteristik dari organisme akan diwariskan. Hal ini tidak sejalan dengan pemahaman saat ini, di mana kita mengenal pengendalian pewarisan sifat genetis dan hanya susunan gen yang mengarah pada perubahan permanen. Namun, ketika Lamarck merumuskan teori ini, tidak banyak orang mengetahui tentang mekanisme genetik. Maka dari itu, seharusnya teori ini tidak dianggap hanya sekedar kesalahan konseptual, namun sebaiknya dipandang sebagai langkah penting dari perkembangan teori ini. Contoh dari teori ini adalah mengenai leher jerapah. Leher jerapah akan terus memanjang seiring dengan perkembangan bumi menjangkau makanan di pohon yang tinggi. Adanya fisik jerapah tersebut akan diwariskan kepada jerapah di generasi selanjutnya. Dan contoh kedua itu nenek moyang ular mungkin saja berkaki dan bertubuh pendek. Nah, karena kebutuhannya, ular tersebut terpaksa merayap di atas batang, menjulurkan badannya untuk dapat melewati lubang-lubang kecil. Kakinya jarang digunakan sebab mereka harus melatah. Akhirnya dalam waktu yang sangat lama, kaki yang tidak digunakan itu menghilang dan tubuh ular itu memanjang. Nah, dari kesimpulan teori evolusi Lamarck, yang pertama itu adaptasi yang baru berubah ketika lingkungannya berubah. Yang kedua, itu digunakan dan tidak digunakan menyebabkan organ berkembang atau menghilang. Yang ketiga, itu organisme yang kompleks terbentuk dari organisme yang sederhana. Yang keempat, itu organisme berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan karakteristik tertentu. Yang kelima, spesies tidak pernah punah. Teori George Cuvier merupakan ilmuwan pertama yang mencoba mencari tahu titik awal evolusi makhluk hidup berdasarkan temuan fosil. Dari fosil temuannya, Cuvier berpandangan bahwa dalam siklus makhluk hidup telah terjadi peristiwa kepunaan. Ia merujuk pada fosil yang menjadi sumber penelitiannya. Berlandaskan temuannya atas fosil dan teori kepunaan, Cuvier mengembangkan teori katastrofi atau bencana alam. Berdasarkan teorinya, dahulu telah terjadi bencana alam seperti banjir secara tiba-tiba yang menyebabkan perpindahan suatu makhluk hidup ke tempat lainnya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu spesies secara tiba-tiba. Meski begitu, Cuvier termasuk dalam golongan ilmuwan yang tidak percaya akan adanya perubahan drastis pada suatu makhluk hidup.
Xavier percaya kalau makhluk hidup memiliki bentuk yang tetap. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu spesies secara tiba-tiba. Meski begitu, Xavier termasuk ke dalam golongan ilmuwan yang tidak percaya akan adanya perubahan drastis pada suatu makhluk hidup. Xavier percaya kalau makhluk hidup